Oke, sudah aman ya. Nah, kita mulai materinya tentang analogi dan ketidaksamaan. Jadi, di tes figural ini, teman-teman selagi-lagi dituntut nalarnya untuk menyelesaikan masalah di bagian gambar persamaan dan perbedaan gambar. Yang pertama, kita lihat dulu di analogi. Analogi itu tujuannya atau soalnya seperti apa sih? Ingat pertemuan satu kita kemarin ya, pertemuan satu kita kemarin itu tentang analogi kata, yaitu ada dua persamaan. Nah, ini mirip-mirip seperti analogi kata yang kemarin, hampir sama, tapi ini bentuknya gambar gitu ya. Nah, kita lihat di sini pengertiannya itu sendiri melihat perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Jadi mirip kayak yang analogi kata-kata pada pertemuan yang pertama. Ya, nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, yang kedua itu mengenai ketidaksamaan figural. Ini melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi nanti ada 5 gambar biasanya, nanti dicari keempat gambar memiliki persamaan pola atau mungkin gambar yang sama, tapi di otak-atik istilahnya. Nanti kita pilih atau cari satu gambar yang membedakan dari kelima gambar itu. Nah, itu caranya ya. Nah, lanjut. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan pada soal gambar ini. Yang pertama adalah bentuk dan ukuran. Jadi, teman-teman harus perhatikan bentuk dan ukurannya. Misalnya contohnya seperti apa? Misalnya contohnya itu kalau misalnya untuk bentuk. Untuk bentuk. Misalnya di soal analogi. Ada sebuah segitiga diperlakukan menjadi segi 4. Nah, terus kalau segi 4 jadi apa? Nah, misalnya pertanyaannya gini. Jadi apa? Ada bentuk segitiga jadi segi 4. Berarti yang tadinya segitiga jadi segi 4. Nambah satu seginya. Berarti kalau segi 4 jadi segi berapa? Berarti nambah satu juga ya. Jadi, tadinya segi 4 jadi segi 5 gitu. Ya, jadi segi 5 gitu, kurang lebih. Itu bentuk, misalnya contoh bentuk. Atau ukuran. Misalnya kalau ukuran, contoh soalnya kayak gini. Misalnya ada ukuran kecil menjadi besar. Berarti kalau misalnya ada persegi, diperlakukan yang sama, berarti menjadi besar juga. Itu contoh analoginya. Ya. Yang kedua ada hubungan dan pola antar elemen. Jadi teman-teman nanti harus paham juga pola dan hubungan antar gambar itu. Jumlah, misalnya kalau jumlah kayak gimana nih? Misalnya dari soal ketidaksamaan, ada 5 gambar. Ini ada 1, ini ada 2, jadi satunya dalam satu gambar. Ini ada 4, ini ada 6. Nah, dari keempat gambar ini, manakah gambar yang tidak sama atau memiliki pola yang beda sendiri? Jawabannya adalah yang mana coba? Ini 1, ini 2, ini 4, ini 6. Jawabannya adalah yang 1. Kenapa yang 1? Karena jumlah titik atau jumlah gambar di yang 2, 4, 6 ini memiliki kelipatan 2. Nah, kalau 1 kan bukan kelipatan 2, jadi dia beda sendiri gitu. Misalnya gitu ya, contohnya. Nah, terus ada rotasi dan pencerminan. Sebenarnya kita udah belajar juga sebenarnya karena SKD itu kemampuan dasar, pasti sudah belajar di SMP, SD, SMA gitu. Makanya kita ingat-ingat lagi. Paham ya sampai sini ya? Nah, kita lanjut ke rotasi dan pencerminan. Nah, mulai dari yang pertama adalah tentang arah putaran jarum jam. Kita punya jam, tahu lah ya jam ya. Kita punya jam di sini, misalnya gini.
Ya. Nah, teman-teman tahu kan kalau muter arah putaran jam itu kemana coba? Misalnya ini angka 12, misalnya pengen ke angka 3, tentu arahnya ke sebelah kanan, ya. Jadi kalau misalnya kita memutar suatu benda ke bagian sebelah kanan, itu namanya searah jarum jam. Kalau misalnya berlawanan berarti ke kiri, berarti sebutannya adalah berlawanan jarum jam. Gitu. Paham ya? Nah, lanjut. Rotasi. Apa sih rotasi itu? Bumi berotasi gitu. Nah, apa sih rotasi? Nah, rotasi itu atau biasa disebut juga perputaran, ya, muter rotasi itu. Makanya di sini ada gambar lingkaran nih. Sudutnya itu sebesar 360 derajat. Jadi kalau misalnya saya nomerin di sini, ini nomor 1, ini nomor 2 atau ini nomor nomor 1, sorry. Ini nomor 1 nih misalnya ya. Nah, terus ini sebentar. Oke. Ya, teman-teman. Sorry, sebentar. Oke. Kita ulangi lagi deh. Tadi udah ya, nggak apa-apa. Tadi ada sedikit error. Nah, tadi di sini saya ulangi lagi, ini gambar jamnya. Nah, ini arah putarannya, tadi udah paham ya. Yang bagian nomor 2 itu rotasi atau disebut juga perputaran. Jumlah sudutnya 360 derajat. Jadi kalau misalnya saya dinomerin, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, dan 8. Dibagi 8. Jadi perputaran dari nomor 1 ke nomor 2 adalah 45 derajat searah jarum jam. Paham ya? Kenapa nomor 1 ke nomor 2? Karena arahnya ke kanan. Dan dari sini misalnya kita analogikan di sini 0 derajat, berputarnya sebesar 45 derajat. Berarti kalau misalnya dari nomor 1 ke nomor 3, berarti sebesar 90 derajat searah jarum jam. Paham ya? Nah, berarti kalau dari nomor 1 ke nomor 5, berarti berapa? 180 derajat searah jarum jam. Atau 180 bisa berlawanan juga, hasilnya pasti sama aja. Nah, terus kalau saya tanya nih, dari nomor 1 ke nomor 8, berarti perputarannya 45 derajat berlawanan jarum jam. Saya tulis JJ ya, jadi jarum jam. Coba saya tes, teman-teman boleh aktifin mic-nya. Kalau saya memutar dari nomor 8 ke nomor 6, berarti berapa derajat dan searah atau berlawanan? Berlawanan jarum jam. Berapa derajat? 135 berlawanan jarum jam. 8 ke 6 berapa? 90 derajat berlawanan arus jarum jam. Oke, sip, betul. Udah paham ya? Oke, boleh dimatikan lagi. Oke, berarti udah paham ya. Ingat-ingat aja nih kalau misalnya jumlah sudutnya ini 45, 90 dan lain-lain ya.
Nah, terus bagian yang ketiga adalah pencerminan. Kita kalau pencerminan berarti berhadapan dong, ya nggak? Kita kalau pencerminan berarti berhadapan. Syarat pencerminan itu ada dua. Yang pertama, objeknya harus sama. Kalau kita ngaca, pasti yang muncul adalah kita sendiri. Berarti objeknya harus sama. Dan yang kedua, jarak benda dan bayangan ke cermin harus sama. Maksudnya gimana, Kak? Nah, pencerminan juga itu ada dua. Yang pertama, pencerminan secara vertikal. Ya, secara vertikal maksudnya gimana? Gini, ya. Jadi objeknya harus sama. Misalnya saya gambar di sini setengah lingkaran, berarti di sini juga harus mencerminkan setengah lingkaran. Jarak benda dan bayangan ke cermin harus sama. Misalnya ke sini katakan 1 cm, ke sini pun harus 1 cm. Gitu. Jadi syarat kita melakukan pencerminan adalah lakukan hal yang sama dengan benda. Nah, ini untuk pencerminan bagian vertikal. Kalau yang horizontal kayak gimana? Jadi ada dua ya. Ini ada horizontal. Nah, kalau horizontal berarti kayak gini. Jadi misalnya saya gambarin gini. Nah, yang ini pun harus sama. Nah, gitu kurang lebih ya. Jadi harus melakukan hal yang sama dengan posisi berhadap-hadapan. Paham ya? Gitu. Nah, udah materinya sebenarnya tinggal di sini. Ini ada tipsnya, aduh ketutupin sedikit. Tips mengerjakan masalah figural adalah intinya tidak ada rumus khusus, rumusnya hanya teori-teori masalah rotasi, pencerminan, dan lain-lain. Intinya adalah fokus, tenang, gak boleh gerusuh-gerusuh, dan teliti serta tepat. Jadi kalau kita harus teliti mana nih gambar yang beda, polanya kayak gimana. Jadi kuncinya adalah tenang dulu, nggak usah takut dulu, fokus, berusaha untuk teliti dan harus tepat tentunya ya, karena itu yang goals-nya tepat ya, tepat dan cepat gitu ya. Lanjut, kita mulai ke soal yang pertama. Nah, teman-teman udah mulai udah coba ngerjain kan ya, udah coba ngerjain untuk mini kuisnya. Nah, sekarang tinggal samain jawabannya. Nomor 1. Nah, instruksinya apa? Instruksinya adalah untuk nomor 1 hingga 10, cari pasangan gambar yang ditanyakan sesuai dengan hubungan gambar yang pertama. Jadi ada analogi yang pertama, ini misalnya gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan ini analogi kedua. Perlakukan yang analogi kedua seperti hubungan analogi yang pertama. Paham ya? Nah, caranya adalah kita harus cari dulu hubungan analogi yang pertama. Nah, ini dari sini ya, dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. Ini muter nih, kelihatan nih jarum jamnya. Kira-kira berlawanan atau searah? Searah ya. Yeah. Nah, kalau yang tadi agak bingung di sini, ya. Nah, ini kan. Nah, ini posisinya, ini tadi 45 derajat. Kalau kita start dari sini, ini 90, ini 135, dan ini 180 derajat. Nah, berarti mulainya dari sini nih. Mulainya dari angka 2 ke angka 3. Ya, angka 2 ke angka 3 berarti berapa? 45 derajat searah jarum jam. Ya, dari gambar yang ini ke sini pun sama. Dari posisi ke sini dan ke sini itu 45 derajat. Begitupun dari sini ke sini itu juga 45 derajat. Intinya searah jarum jam. Nah, berarti analogi kedua 45 derajat juga? Belum tentu. Kita lihat 3 gambar pertama. 3 gambar pertama, misalnya ini gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Dari gambar 1 ke gambar 2, itu muternya dari sini ke sini. Sebesar 90 derajat. Tapi bedanya berlawanan arah jarum jam.
Gitu. Teman-teman bisa di-mute dulu ya, biar yang lain bisa dengar dengan jelas. Nanti kalau saya tanya, bisa dinyalakan. Oke? Nah, dari sini, nomor 2 ke nomor 3 juga sama, 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, gimana gambar selanjutnya? Tentu harus berlawanan arah jarum jam juga. Berarti harus muternya ke sini. Posisinya adalah di sini. Ya, berarti mana jawaban yang benar? Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini ada analogi yang pertama dan ini analogi yang kedua. Kita cari dulu analogi yang pertama ke yang ini tuh diapain sih kira-kira? Apa diputer? Jadi tadi ingat kemungkinannya bisa dirotasi, bisa dicerminkan, ya nggak? Bisa misalnya ada titik-titik bisa ditambah atau bisa dihilangkan gitu. Jadi kalau benda banyak kemungkinannya. Kita cari apa kemungkinannya, ya. Nah, kita lihat dari yang ini sama yang ini kira-kira diapain ya? Kalau diputer ini bagian yang pendeknya tapi balik ke sana. Kalau posisinya membalik itu kemungkinan adalah pencerminan. Ya, pencerminannya horizontal atau vertikal nih. Karena kita lihat di sini ujungnya sama, itu kemungkinan horizontal. Jadi kalau misalnya vertikal, bagian ujungnya yang sama. Kalau bagian ujung kiri dan kanan, sorry. Kalau vertikal, bagian atas dan bawahnya bentuknya sama atau garisnya sama. Karena ini atas dan bawahnya garisnya sama, ya lurus, berarti kemungkinan bentuknya adalah horizontal. Bener nggak ya? Jadi kalau digambarin kan gini, ya. Nah, terus ini gini. Nah, gitu ya, kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti benar nih, dicerminkan secara horizontal. Saya tulis H aja ya. Berarti si layang-layang ini kita harus cerminkan secara horizontal. Saya gambar dulu. Aduh, gambarnya nggak pintar. Ya, semoga teman-teman bisa paham ya. Nah, layang-layangnya kayak gini. Nah, syarat mencerminkan horizontal tuh atau caranya gimana sih Kak? Ujungnya dulu nih, kita lihat ujungnya dulu. Kan ujungnya harus sama, jaraknya harus sama di sini. Ya, nah ini miring ke atas, ya kan? Ini miring ke atas. Nih posisinya ini miring ke atas. Berarti ini kita gambarnya harus miring ke bawah, ya. Karena kalau pencerminan itu lawan katanya, atau lawan arahnya, gitu. Nah, jadinya seperti ini deh kurang lebih gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor atau opsi E. Gitu. Ini pencerminan. Nah, sebenarnya dari kelima opsi ini kita bisa coret di awal. Kan ini ada 2 garis di dalam ya. Nah, ini cuma ada 1 garis nih opsi A. Berarti ini udah pasti salah. Gitu. Tinggal cari yang 4 ini. Nah, ini opsi pencerminannya. Terus saya ada cara cepatnya nih. Cara cepatnya gimana nih? Cara cepatnya kalau saya itu kan ini jadi gini. Kalau yang tadi digambarin lagi ya. Kalau ini kan ini nih gambar yang pertama, misalnya di gambar yang pertama, ini gambar yang kedua yang ditanyakan, gambar yang pertama miringnya atau posisinya gini. Ya. Nah, otomatis kalau dicerminkan, nah ini ibaratkan garis horizontal ini pencerminan udah pasti menghadapnya ke sini gitu. Atau misalnya kalau tadi kita analogikan jarum jam, misalnya ini angka 12 jarum jam ya, saya biasanya analoginya jarum jam sih biar kita langsung ingat gitu. Misalnya ini jam 12, ini kan jam 3, ini jam 6, ini jam 9 nih. Nah, ini kan antara 1 dan 2, ya nggak? Nah, ini antara 5 dan 6 gitu. Jadi ini lawannya gitu, pencerminannya. Jadi yang tadinya menghadap ke sebelah sini, jadi menghadap ke sebelah opsi. Gitu. Paham ya? Lanjut. Nah, ini gimana nih?
Gimana ya? Nah, ini ada dua gambar nih. Ada gambar bagian dalam, ada bagian luar. Nah, kita harus cari tahu juga bagian dalam sama bagian luar perlakuannya sama atau beda. Kadang-kadang bisa beda juga. Jadi misalnya objek bagian luarnya dirotasi 90, objek bagian dalamnya dicerminkan. Itu bisa terjadi ya. Jadi kita jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Jadi bagian dalamnya dulu nih. Bagian dalamnya kayak obat nyamuk nih, si ini nih. Posisinya dari posisinya gini menjadi gini nih. Posisinya tetap ya, nggak berubah ya. Berarti yang posisinya, gambar dalamnya tidak diapa-apain, tidak dirotasi, tidak diapa. Tetap. Nah, berarti kalau dari sini, dari jawaban kita bisa eliminasi dong yang posisi obat nyamuknya. Si obat nyamuknya tetap kayak gini, yang mana nih? Kira-kira yang opsi C, ya nggak, antara C dan D. C dan E, ya nggak? Yang obat nyamuknya posisinya tetap. Nah, tinggal kita cari hubungan si objek bagian luarnya, gitu. Nah, dari sini ke sini. Lagi-lagi saya analogiin lagi, kalau saya lebih ke seneng arah jarum jam, gitu ya. Yang tadi posisinya di sebelah sini, nih, angka berapa nih jarum jam 5 dan 6, jadi berubah ke sini. Jadi yang si lurus ini ya berubahnya jadi ke angka 1 atau 2. 1 atau 2 itu jarum jam ya, jadi biar teman-teman gampang posisinya. Nah, berarti diputar, dirotasi nih. Dari sini ke sini. Berapa derajat? 90 derajat. Searah atau berlawanan? Berlawanan. Ya nggak? 90 derajat berlawanan. Otomatis ini juga harus berlawanan, diputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat, berarti ke sini. Berarti yang tadinya posisi 1, 2, diputar 90 derajat, nanti posisinya di sini. Ini kalau di jam, kita ini jam 10 atau 11, antara 10 dan 11. Gitu. Jadi saya analogiinnya di jam. Berarti posisinya si lancip ini nih posisinya bakal menghadap ke angka 10 dan 11 kalau di jam. Berarti yang tepat yang mana? Yang gitu ya. Tadi ini luar berarti diperlakukan 90 derajat berlawanan jarum jam gitu ya. Paham sampai sini ya? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung interupsi biar nggak lupa. Lanjut nomor, nah ini gambarnya nih ya, posisinya kurang lebih seperti ini, sama kan ya yang tadi dijelasin. Sekarang nomor 4. Nah nomor 4 ini sebenarnya ada gap ya, jadi ini ke sini, nih nomor 1 ke nomor 2, nomor 3 ke nomor 4, jadi ini nggak ada tanda panah soalnya ya. Nah, yang pertama kita harus cari dulu seperti biasa, analogi 1 ke 2. Dari sini, gambar lagi kayak gini, gampang soalnya ya. Nah, dari sini nih, dari angka 12, dia berubah jadi tiduran. Tidurannya ke sini, ke angka 9. Ya nggak? Berarti otomatis diputar 90 derajat. Jadi langkah pertama adalah rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya nggak? Nah, nanti kan dia jadi gini. Jadi gini, ya nggak? Terus ini juga jadi gini, ininya di atas, tapi si ininya di sini, nah gitu. Nah, jadi langkahnya ke sini dulu, nomor 1. Ini langkah nomor 1. Jadi kalau misalnya kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, ini posisinya lingkaran di atas, kan ini ya, kan ini ke sini, ini ke
bawah gitu, ditidurin. Jadi ini sebelah sininya segi 4, sebelah kanannya segi 3. Wah, beda nih gitu ya. Beda. Berarti harus ada langkah kedua nih. Langkah kedua berarti segi 4 dan segi 3 ditukar. Ya enggak? Berarti langkah kedua itu ditukar ini dan ini. Ini langkah kedua. Gitu. Nah, nanti jadinya gimana? Jadinya ini. Saya kasih tanda gini ya biar nggak bingung. Biar nggak ketukar sama soal. Jadinya ini gini, terus ini segi 3, ini segi 4. Udah sama belum sama yang bagian nomor 2? Belum sama. Oh, si segitiganya ternyata dia dibalik gitu. Segitiganya berarti ada langkah ketiga. Berarti segitiga diputar atau dicerminkan 180 derajat gitu. Tapi segitiganya aja. Nah, barulah dapat kita sih dari sini barulah dapat si yang diinginkan gitu. Nah, berarti si nomor 3 harus diperlakukan 3 langkah yang ini buat jadi nomor 4. Nah, gimana caranya? Yang pertama, opsi yang pertama, langkah yang pertama. Nah, gini dulu kan. Jadi ini soalnya kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti nanti posisinya akan seperti ini. Tapi belum selesai. Langkah kedua adalah segitiga dan segi 4 ditukar posisinya. Nanti akan jadi seperti ini. Langkah ketiga, segitiga dicerminkan atau diputar 180 derajat. Nah, jadilah kayak gini. Ya. Nah, sebenarnya kita udah bisa eliminasi juga. Tadi dari tiduran dari horizontal diputar 90 derajat berlawanan itu pasti nanti bentuknya vertikal. Berarti nomor A dan nomor B itu pasti salah. Nah, tinggal pilih C, D, E yang mana. Berarti kalau misalnya yang ini kita gambarnya yang mana yang tepat? Yang E. Ya, bener nggak nih teman-teman yang nomor 4 ini? Soalnya ini agak-agak panjang nih jawabannya, langkahnya. Benar. Benar ya, oke, sip lah. Ya, Lanjut, nomor 5. Nomor 5 nih, nomor 5, ini ada 2 objek huruf Y sama segitiga. Dari nomor 1 ke nomor 2, nggak bisa. Gak apa-apa lah, ada coretannya sedikit ya. Dari nomor 1 ke nomor 2 itu gimana? Digimanain? Langkahnya dari nomor 1 ke nomor 2 itu gambar besar jadi kecil ya. Terus gambar kecil jadi besar. Gitu. Gambar besar jadi kecil, gambar kecil jadi besar. Berarti kita lakukan hal yang sama dengan yang gambar nomor 3 ke nomor 4. Nah, ini yang gambar kecilnya, berbentuk lingkaran. Otomatis opsinya antara D dan antara E. Gitu. Berarti ini salah nih. Nah, terus tinggal gambar besarnya berbentuk segitiga. Kita jadi kecil. Nah, berarti opsi yang benar adalah nomor opsi E. Oke, sampai sini 5 soal. Ada pertanyaan?
Maaf Kak, saya mau tanya nih, kalau untuk Mm-mm. soal yang selanjutnya, yang sebelumnya Mm. ya selanjutnya, itu kan Sebelumnya, ya yang sebelumnya yang ada apa namanya, eh, yang ya. ada yang sebelumnya ini, yang sebelumnya, nah yang ini dah, Ini, ya ya. yang ini. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu jawabannya yang mana Kak? Yang D kan? Jawabannya yang E. Jawabannya yang E. Nah, mohon maaf Kak, ini kan saya jawabnya juga gini, yang waktu ini kan ada nih reviewnya, itu jawabannya yang D. Jawabannya yang D. Ya, ini kan Gimana waktu coba? yang Mm-mm. tadi Mm-mm. waktu saya apa namanya, ikut coba tesnya kan, ya kan Mm-mm. buat cuman kan cari kunci jawabannya, di sini jawabannya D. Oh, yang Nah, mini kuis ya? Yang mini ya kuis yang yang tadi mini siang. quiz ya, ya Yang soal mm-mm. soalnya kan dilihat kok yang D, kok yang E ya, makanya agak bingung, bisa dijelasin ya Kak yang mana ini? Oh, yang mini kuis tadi memang ada kesalahan. Jadi tadi ada Oh. sedikit apa namanya, kan ini nomor D sama nomor E mirip semua ya, mirip banget, hanya beda Ah, si tanda posisinya ini aja kan, tanda ah. posisinya ini aja. Nah itu apa namanya, ada kesalahan. Jadi tadi sempat saya anulir. Mungkin waktu kakak ngerjain tadi di mini kuisnya belum dianulir gitu sih. Oh, jadi memang Gitu jawabannya itu. memang yang E ya? Iya, betul yang E. Tadi ada salah situ, saya sempat anulir, terus mungkin tadi kakak ngerjainnya sebelum dianulir aja gitu ya. Oh, gitu. Iya, ya, ya. Makasih, Kak. Oke, iya. Kenapa muncul ini? Nomor 6 itu kita dari sini ke sini, urutannya adalah disusun menjadi satu gambar ya, menjadi satu gambar, tapi urutannya harus benar. Jadi urutannya 1, 2, 3. Jadi dari yang paling dalam, ini dari yang paling dalam gitu, dari yang paling dalam. Nah, berarti otomatis ini yang paling dalam nih. Berarti kita bisa eliminasi. Yang paling dalam itu adalah yang paling dalamnya lingkaran atau elips adalah nomor B dan nomor E. Nah, terus antara ini yang mana? Udah elips, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Setelah elips itu segitiga. Berarti sama-sama segitiga, dan yang paling luar segi 5, tapi segi 5-nya menghadap ke atas. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Gitu. Paham ya? Gampang. Oh, ada coretan lagi sih. Nah, oke, lanjut. Nomor 7. Nah, nomor 7 itu dari sini ke sini. Kita lihat posisinya. Ada segi 5, ada segitiga, dan ada sebuah lingkaran. Nah, ini kita lihat yang paling mencolok dulu. Jadi, salah satu kuncinya adalah cari yang paling mencolok dulu. Yang paling mencolok adalah yang tadinya luarnya segi 5, itu jadi segitiga. Nah, berarti segitiganya berasal dari mana? Berarti berasal dari yang paling dalam kan? Berarti langkah yang pertama adalah gambar paling dalam, ya. Gambar paling dalam menjadi paling luar. Ya, berarti kalau misalnya ini paling dalamnya kan adalah lingkaran berbentuk warna hitam. Berarti jawaban yang mungkin adalah B dan C. Ya, nah itu udah mengerucut tuh, udah mengerucut. Nah, tinggal kita lihat sini, di sini si bagian luarnya segi 5 dan lingkaran hitam ini menjadi seperti ini. Jadi kalau saya gambarin lagi kayak gini, ya, yang tadinya yang tadinya lingkaran hitamnya di posisi jarum jam nomor 1 atau nomor 2 berubah jadi jarum jam nomor nomor 4 dan nomor 5. Berarti 90 derajat searah jarum jam. Ya, berarti ini juga posisinya kita akan sama dengan ini. Ini lingkaran hitamnya di pojok kanan bawah, berarti harus yang bagian yang opsi yang C, yaitu lingkarannya ada di bagian
kanan bawah karena sudah diputar 90 derajat searah jarum jam. Oke, lanjut. Nah, ini si bulat-bulat ini. Kira-kira nomor 1 ke nomor 2 diapain? Nomor 1 ke nomor 2. Nomor 1 ke nomor 2 itu diapain ya? Ada yang bisa jawab? Langkah pertama, ada yang bisa jawab teman-teman? Diapain? Kayaknya putar arah jarum jam lagi nggak? Nah, mungkin ya. Jadi tadi jawaban yang pertama diputar, kita diputar arah jarum jam sekitar 90 derajat. 90 derajat searah jarum jam. Kita opsi yang pertama dulu ya, searah jarum jam. Berarti searah jarum jam harus ke sini. Kita gambar. Nah, searah jarum jam berarti ini jadi gini. Ini ada lingkarannya ya. Nah, si ini ada di sebelah sini. Ada di atas. Nah, ini ada di bawah nih, ya nggak? Ada di bawah nih. Nah, terus si ini searah jarum jam itu berarti ada di sini, ada di sini, dan ada di sini. Gitu. Ya, kira-kira benar atau enggak ya kira-kira untuk menjadi posisinya yang seperti ini? Kurang tepat ya? Kurang tepat ya? Nah, berarti kita ralat. Berarti mungkin kurang tepat. Nah, coba deh kita kalau berlawanan arah jarum jam kayak gimana? Kalau berlawanan arah jarum jam, kita coba yang ya, putar berlawanan. Kalau putar berlawanan berarti ke sebelah kiri. Berarti kalau misalnya ada lingkaran, berarti si ininya posisinya menjadi seperti ini, ininya di sini, lalu ini juga ke sebelah kiri, berarti ke bagian atas. Ke bagian atas gini ya, kurang lebih. Wah, belum juga nih, gitu. Belum juga, posisinya belum juga sesuai. Gimana dari posisi ini ke posisi ini? Itu ada langkah kedua ternyata. Langkah keduanya adalah dicerminkan. Ya, dicerminkan. Dicerminkannya secara vertikal. Cerminkan secara vertikal, berarti ini ada lingkaran. Nah, posisinya sebelah kiri kalau misalnya di gambar yang sebenarnya. Kalau yang dicerminkan berarti jadi sebelah kanan. Jadi kalau dicerminkan itu adalah lawannya. Gitu. Nah, ini miringnya ke kiri, berarti ini jadi miringnya ke kanan. Sudah sesuai? Sesuai ya, berarti ini adalah 2 langkah yang kita butuhkan. Gitu. Nah, berarti belum selesai nih. Nah, ini si soal kita operasikan sesuai dengan yang tadi. Yang pertama dulu, putar 90 derajat searah jarum jam. Berarti kalau misalnya saya gambar lingkaran, ini gambar lingkaran ya, posisinya nanti akan seperti ini. Nah, terus ini jadi gini. Gitu. Nanti terus dicerminkan. Kalau dicerminkan, ini lingkaran tetap. Yang ini tadinya sebelah kiri, pasti jadi sebelah kanan. Gitu. Ini yang bawah tetap bawah. Mana yang sesuai? Berarti yang sesuai adalah yang D. Ya. Lanjut. Nah, ini nomor 9.
Nomor 9 kira-kira kayak gimana nih nomor 9? Analogi yang pertama. Analogi yang pertama, kira-kira ini diputar berapa derajat? Dari posisinya tengah aja, kita potokannya tengah aja. Patokannya di sini, jadi sini. Jadi kalau saya gambar, tadinya di sini menjadi di sini. Berarti diputar 90 derajat searah jarum jam gitu. Ini pun yang tengah nih menjadi di bawah. Berarti jadi di sini. Dari sini ke sini. Berarti 180 derajat searah. Wah, nggak sesuai nih, ujung-ujungnya jadi ini doang. Kok jadinya titiknya satu doang gitu. Gimana nih gitu. Nah, ternyata titik satu ini menandakan posisi yang pernah ditempati ketiga gambar ini sebanyak 3 kali. Jadi, kalau saya gambar gini, nah, ini kan ada berbagai posisi ya. Ada gini, atas, bawah, nah semuanya ya. Nah, ini posisi yang sebelah kiri dulu, kita hitung pernah berapa kali. 1, 2, 3. Berarti ini ada pernah 3 kali ditempati. Posisi yang atas, berapa kali pernah ditempati oleh si bulatan hitam? 1, 2. Berarti 2 kali. Posisi sebelah kanan, di sini nggak ada. 1, 2. Adanya pernah ditempatinya sebanyak 2 kali. Posisi sebelah bagian bawah itu adalah 2 kali. Gitu. Jadi yang paling banyak ditempati adalah posisinya ini. Nah, berarti kalau misalnya kita ke soal, ke bulatan juga ya, kalau misalnya ini ada, ini ada, ini ada, kita hitung masing-masing. Bagian kiri dulu ditempati berapa kali? 1, 2. Ya, bagian atas 1, 2. Bagian kanan 1, 2, 3. Bagian bawah 1, 2. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang 3 sebelah kanan. Berarti jawabannya adalah E. Ini yang D udah pasti salah nih, karena pasti di ujung, jadi kita bisa eliminasi. Tapi sebenarnya kalau eliminasi nggak cuman 1, ya kurang enak ya. Kalau eliminasi tuh 3 gitu. Lanjut, nomor 10. Nomor 10, nah ini juga ada bagian dalam dan bagian luar. Jangan dulu perlakukan perlakuan yang sama, barangkali mereka perlakuannya beda. Nah, kita mulai bagian dalam dulu. Kalau misalnya perlakuannya sama, kita boleh langsung aja. Jadi, tapi kita lihat dulu. Bagian dalamnya, tanda panahnya, nah di sini, bagian dalamnya, tanda panahnya, itu dicerminkan atau enggak berubah ya. Jadi, dicerminkan. Atau berubah arah, jadi berubah arah dengan sebaliknya. Nah, ini bagian dalamnya si tanda panahnya. Nah, bagian luarnya nih. Nah, bagian luarnya itu dari sini ke sini. Itu kira-kira 45 derajat searah jarum jam. Gimana kalau kita putar 45 derajat? Ini saya pindahin ke sini ya. Nah, ini diputar 45 derajat searah jarum jam, berarti jadinya gini. Nah, si C-nya di atas, si D di sini, E di sini, dan F di sini. Tapi yang kita inginkan itu beda, ternyata D sama F-nya beda nih. Nah, berarti langkah kedua, ini langkah pertama ya. Nah, langkah kedua itu dicerminkan. Ya, langkah kedua dicerminkan. Berarti kalau dicerminkan, itu otomatis ini tetap C, ini tetap E, yang ini F, yang ini D,
yang ini F gitu. Jadi seperti yang diinginkan. Nah, kita kerjakan si pertanyaannya gitu. Si pertanyaannya yang pertama, langkah pertama yang tadi 45 derajat searah jarum jam. Berarti ini 45 derajat. Berarti jadi posisinya jadi kotak. Ya, berarti ini eliminasi, ini eliminasi. Nah, tanda panahnya dulu nih. Jadi kita kerjakan yang menonjol-menonjol dulu. Yang mencolok gitu ya kira-kira. Nah, ini tanda panahnya yang tadinya serong ke atas ya, ke atas sebelah kiri dicerminkan atau berubah arah pasti jadi gini. Ya. Jadi gini. Berarti ada dua opsi yang mungkin antara D sama E. Nah, untuk diputar ke sebelah sini nih, ke sebelah kanan 45 derajat, posisikan dulu huruf-hurufnya. Ini L, ini M, ini N, ini O. Nah, langkah yang kedua tadi harus dicerminkan si huruf-hurufnya. Berarti ditukar. Berarti ini M, ini L, ini N, ini O. Jadi tanda panahnya tetap ke sini. Ya, berarti yang benar ya ya, gitu. Paham ya? Oke, 10 soal, udah 10 soal nih, 10 soal lagi. Tapi kalau yang, jadi 10 soal yang pertama adalah mengenai analogi. 10 soal yang kedua, yaitu sampai 20, itu mengenai ketidaksamaan. Biasanya ketidaksamaan itu lebih mudah, lebih cepat ngerjainnya. Karena cukup sekali aja. Kalau analogi kan harus lakukan dulu untuk yang ini, untuk yang soal, baru lakukan untuk yang ditanyakan gitu. Nah, jadi nanti kita kerjakan 10 soal yang ketidaksamaan. Namun, kita break dulu kali ya. Kita break dulu 3 menit aja. Jadi teman-teman kalau yang mau minum, mau yang ke belakang dulu, boleh gitu ya. Kita break 3 menit dari sekarang, atau kalau yang mau punya pertanyaan bisa dipikirkan dulu, nanti bisa ditanyakan kita selepas break. Oke ya. Nah. Oke. Baik semuanya, ini jawaban. Oke. Udah, teman-teman, siap? Siap mulai lagi nggak nih? Kita setelah break. Atau ada yang mau tanyain dulu? Enggak, Kak. Udah. Oke, lanjut ya. Kita habis break tadi. Kita lanjut untuk soal yang ketidaksamaan.
Caranya prinsipnya sama. Prinsipnya tetap sama ya, prinsipnya tetap sama. Bisa rotasi, bisa pencerminan, bisa penambahan, pengurangan, dan lain-lain. Yang tadi, dan ini untuk instruksinya, untuk nomor 11 dan 20, di antara kelima gambar, pilihlah satu gambar yang tidak sesuai polanya dengan gambar yang lainnya. Jadi kita pilih yang tidak sesuai polanya ya. Nah, ini kita ada bangun datar berbagai segi. Kira-kira nih jawabannya yang mana ya? Ini udah jelas berbeda semua ya, jadi kita nggak mungkin rotasi, nggak mungkin pencerminan, dan lain-lain. Jadi yang bisa kita hitung adalah biasanya itu jumlah sisinya, jumlah sudut atau jumlah sisinya. Yang paling gampang kita hitung jumlah sisinya. Opsi A ini ada berapa sisinya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya, yang B juga ada 5. Tentunya ini segi 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang C 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nomor D ini 1, 2, 3, 4. Cuma 4 gitu. Yang E 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya segi 5 kecuali yang opsi yang D. Gitu. Oke, paham ya? Lanjut. Nomor 12. Wah, ini ada lingkaran nih. Ada lingkaran, lalu ada dua garis yang membelahnya gitu. Nah, kira-kira apa yang membedakan sih gitu? Apa yang membedakan? Yang membedakan misalnya nih, yang kemungkinan terpikir oleh teman-teman ya, mungkin ya. Opsi yang pertama. Opsi yang pertama misalnya ya, opsi yang pertama misalnya si dua garis ini memotong lingkaran sama besar atau di tengah-tengah misalnya. Berarti ini nih yang nggak di tengah-tengah Kak. Nomor D nih yang nggak di tengah-tengah. Oh, nomor E juga nggak di tengah-tengah. Kita nggak bisa pilih di antara dua jawaban gitu. Jadi harus satu yang salah. Nah, kira-kira yang mana nih? Jawabannya adalah yang B. C. Ayo, ada yang C. Kak, mau nanya, Kak. Jadi gini, Kak, waktu aku coba jawab soalnya, aku memang kepikiran jawabannya B atau E. Nah, memang kan kalau yang B tuh aku mikirnya kan lingkarannya lebih besar dan dia lebih beda sendiri. Tapi kalau yang E, itu juga bisa kayaknya jadi jawaban, Kak, awalnya aku mikir, karena itu garisnya lebih kecil yang keluar. Itu bisa nggak Kak ada pemikiran jawabannya bisa E gitu Kak? Karena aku milihnya E karena mikir garis itu dia lebih kecil gitu. Jadi ini sebenarnya soal ini ya, jujur ini soal yang sering saya temui di buku-buku CPNS, buku-buku psikotes, di tes TPA, tes TKD, macam-macam. Nah, ini agak-agak menjebak soalnya. Yang pertama, mungkin ada yang milih C. Ada yang milih C itu mungkin ini karena ini yang paling simetris. Yang lain itu nggak simetris, ya nggak? Gitu. Yang lain itu nggak simetris misalnya. Sempat kepikiran juga. Nah, terus mungkin tadi ada kakak yang saya milihnya E Kak, karena di sini garis yang keluar mungkin ini ya, garis yang keluarnya sangat pendek dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Nah, kenapa saya jawab B? Kenapa di sini yang menurut saya dan memang ini berdasarkan referensi juga yang B yang betul? Karena ini yang paling mencolok berbeda dengan yang lainnya. Karena kalau misalnya jawabannya yang C, Kak ini kan yang paling simetris dengan yang lainnya. Kalau dipikir yang lainnya memang nggak simetris, tapi simetrisnya itu yang lain nggak sama. Jadi maksudnya ini simetrisnya bentuknya seperti ini nih. Tanda plus, tanda
plus gini, ini silang, ini silang, ini silang. Artinya si keempat ini kurang memiliki kesamaan yang seragam gitu. Makanya yang C itu kurang tepat jawabannya. Nah, terus kalau misalnya jawabannya yang E, ini karena garis yang keluar katanya yang paling pendek kayak gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya bisa juga terfikirkan, tapi kurang tepat karena apa? Karena di sini juga semua garisnya tidak simetris gitu. Jadi yang ini nih misalnya, yang ini garis ini lebih pendek daripada yang ini. Yang ini mungkin sama. Nah ini sih, yang ini kurang lebih nggak sama juga, walaupun memang tidak sependek yang ini, yang opsi E. Jadi kalau misalnya kita memilih opsi E, antara A, B, C, D itu kurang memiliki keseragaman yang sama, mereka semua sama gitu. Nah, tapi kenapa yang paling tepat yang B? Yaitu karena yang tengahnya, lingkaran di tengahnya, karena yang lain kecil semua, yang B itu paling besar. Jadi antara opsi A, C, D, dan E itu memiliki kesamaan yang seragam gitu. Jadi makanya yang paling tepat yang B gitu. Memang agak menjebak sih. Paham ya? Paham, Bang. Oke. Paham, Kak. Mau tanya Kak, Oh, kalau yang iya. C Kak, itu kan dia garisnya baginya rata ya Kak? Itu bisa Nah. jadi pertimbangan juga nggak? Iya, yang tadi. Ditanyain. Iya. Boleh mute dulu teman-teman. Nah, oke, nomor C itu tadi saya sempat singgung juga ya, nomor C itu ini kan yang paling simetris gitu. Ini kan yang paling simetris terlihatnya gitu ya, terlihatnya yang paling simetris. Tadi kenapa kita nggak bisa pilih yang C? Karena antara A, B, D, dan E itu nggak punya keseragaman yang kompak banget. Karena ini A, D, dan E itu garisnya nyilang gini ya, garisnya nyilang. Nah, kalau yang B itu garisnya agak plus, bentuknya agak sama dengan C. Jadi kita nggak bisa bilang si C itu paling beda, karena dia agak mirip juga garis luarnya dengan si garis yang opsi B. Tapi kalau misalnya lingkaran di dalam, itu udah otomatis beda sendiri, karena dia paling besar, yang lainnya kecil-kecil. Gitu. Jadi pilih yang benar-benar yang paling beda, yang si keempat jawaban yang kalian nggak pilih itu memiliki kesamaan yang kompak, yang seragam gitu. Paham ya? Dapat dipahami ya? Kak mau mastiin Kak, berarti intinya salah satu elemen harus ada yang sama semua gitu ya Kak? Iya betul. Antara si keempat itu salah satu elemennya harus sama semua gitu. Dan harus kompak semuanya. Jadi jangan cuman kira-kira dua ini sama, misalnya opsi A sama opsi C sama mirip, opsi D sama opsi E mirip nih, itu jangan dipilih. Jadi kayak misalnya gini, misalnya kita pilih opsi E, ini kan yang paling pendek Kak, dan bentuknya juga bentuk si garis luarnya itu ini X, opsi D sama kayak opsi A karena bentuknya X, opsi B sama kayak opsi C karena bentuknya plus. Nah, itu nggak boleh dua pasang, harus si empatnya sama gitu. Ya. Lanjut. Nah, ini bintang-bintang. Bintang lah. Segi berapa nih? Sudutnya 7 ya. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, itu biasanya jumlah sih. Biasanya jumlah atau perpindahan. Tapi ini kayaknya jumlah. Nomor A jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya nggak? Nomor B ada 7. Nomor C ada 4. Nomor D ada 9. Jelas? Jadi kalau teman-teman jangan dihitung 1, 2, 3, 4 gitu. Langsung aja, berarti 3 kali 3 gitu, biar cepat, karena nanti kan harus kurang dari 1 menit ngerjainnya ya. Nah, ini 3. Berarti apa yang kira-kira membedakan di antara angka-angka atau jumlah bintang ini? Jawabannya yang C. Karena apa? Karena ini genap jumlahnya. Kalau yang lain ganjil gitu. Ini ganjil, ini ganjil, dan ini juga ganjil gitu ya. Gampang lah kalau masalah jumlah-jumlahan mah. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini bentuknya kayak huruf S ya. Ini kayak huruf S. Nah, kalau misalnya tandanya sama semua kayak gini, kemungkinan yang paling besar itu adalah
rotasi. Jadi sebenarnya gambarnya sama, tapi dirotasi entah berapa derajat. Dan derajatnya juga bebas. Jadi mau yang 190, yang 145, yang 180 bebas. Asal bentuk dasarnya adalah itu dia sendiri. Gitu. Nah, kita harus harus otak-atik gitu. Nah, misalnya dari opsi A ke opsi B. Opsi A ke opsi B, ini dari miring ke sini, lagi-lagi ya, kita gambar ini lagi. Kira-kira dari miringnya sebelah sini ke sebelah sini, ya. Kira-kira 45 derajat ya, berlawanan arah jarum jam. B berlawanan. Terus dari opsi B ke opsi C, berarti dari angka 12, jam 12 ke angka sini nih, ya nggak? Berarti kan gini. Nah, ini juga 45 derajat, berlawanan arah jarum jam. Nah, terus C ke D nih. C ke D itu, wah nggak bisa nih, wah apa-apa beda nih. Ya oke, kita simpen dulu ya. Nah, kita dari C bisa ke E. C ke E. C ke E itu kira-kira berapa derajat? Kira-kira 45 derajat juga. Berlawanan arah jarum jam. Ya. Nah, berarti yang paling beda adalah D. Karena D itu bukan rotasi, melainkan pencerminan. Gitu. Yang si D itu bukan rotasi, tapi pencerminan. Walaupun bentuknya S hampir sama. Nah, itu cara rotasi. Tapi biasanya ini ada cara saya sendiri ya. Cara saya sendiri kalau mengerjakan kayak gini, yang gampang itu adalah lihat kanan atau kirinya. Kanan atau kiri maksudnya gimana nih? Nih, kanan atau kirinya. Nah, ini kan bentuknya S, perhatikan coba. Ini kan bentuknya agak S ya. Nah, si S-nya itu menghadapnya ke kanan apa ke kiri? Coba. Yang A, kalau kita gambar S, gini ya, ini ke kanan. Ya nggak? Ini ke kanan. Yang B, kita gambar S kayak gini, ini juga menghadapnya ke kanan. Yang C, itu menghadapnya ke kanan juga. Nah, yang D kita lihat gambar S-nya menghadapnya kemana? Ke kiri. Kayak angka 2. Iya, kayak angka 2, betul. Nah, kalau yang E kita gambar lagi, kita nih kalau bisa sih kalau kertas atau mata kitanya yang agak-agak bolak-balik biar gampang gitu ya. Atau enggak kayak gini, sebelah kini atau sebelah sini, ini akan menghadap ke kanan juga. Nah, kalau sama-sama posisinya kanan berarti itu objek yang sama. Kalau misalnya ke kiri berarti itu pencerminan. Jadi cara saya cepatnya lihat menghadap ke kanan atau ke kiri. Benar kan? Jawabannya yang D. Lanjut. Nomor 15. 15 ini ada 2 potongan. Ini ada 2 potongan. Kira-kira yang paling tidak sesuai yang mana? Yang mana teman-teman jawabnya yang mana? Kalau kami tadi C, D, Kak. salah. C, Kak. C. Ada yang B. D. Ada yang D. Ada yang macam-macam ya. Nah, ini harus apa ya? Ini hubungannya apakah miniatur? Bukan ya, jelas kalau gampang miniaturnya ini aja, ini kan bukan love ya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang jawab yang E. Mungkin ya nggak ada yang jawab yang E. Karena apa? Karena bentuknya kalau semua ini tegak, ya misalnya kalau ini tegak, kalau yang ini bentuknya ada sisi lengkung Kak, kayak gitu. Mungkin aja ada yang kepikiran kayak gitu, ya nggak? Tapi sayang sekali jawaban itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena si kelima gambar ini ternyata merupakan puzzle. Gitu. Jadi gambar kecil itu bisa klop atau bisa pas, ya nggak? Bisa dimasukkan merupakan puzzle atau potongan dari gambar besar. Gitu. Nah, misalnya dari sini nih, saya gambarin. Ini gini, gitu, kurang lebih. Jadi, bentuknya bentuk love secara sempurna. Terus kalau ini kurang lebih nanti bentuknya gini.
Nah, gini. Kan gitu. Jadi bisa diklopin. Nah, kalau yang ini juga bisa dimasukin. Nah, yang kurang klop yang mana nih? Yang kurang klop itu yang ini, yang C. Kenapa yang C? Karena yang bolong atau yang space yang kosong itu bentuknya segi 4, segi 4. Kalau yang ini bentuknya trapesium. Jadi kalau trapesium kita masukkan ke dalam sini, dia nggak akan fit, nggak akan ngepas. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang C. Yang A juga ini bisa dimasukkan ke sini nih. Ini bisa dimasukkan ke sini. Gitu. Ya. Jadi teman-teman harus ingat, misalnya tadi yang E mungkin reasonable, maksudnya kayak wah kayaknya bener nih, wah ternyata, tapi pas dilihat si C, kalau kita milih yang E, si C kalau kita puzzle-puzzlein dia nggak masuk. Oh berarti sedangkan yang E masuk, berarti A, B, C, D punya kesatuan atau kesamaan yang sama, yang kompak gitu. Jadi jawabannya yang C. Nomor 16. Aduh ini sorry ya ada yang mengganggu, tapi nggak bisa bilang. Oke. Nah, ini juga rotasi. Ini juga rotasi karena gambar-gambarnya mirip-mirip semua nih. Gambar-gambarnya mirip semua. Jadi cara pertama nih saya mau yang lihat kanan kiri ya, coba ya. Lihat kanan kiri. Lihat kanan atau kiri. Nah, kita posisikan ininya patokannya apa? Patokannya adalah si bentuk yang ini nih, bentuk yang agak ke dalam ini. Jadi si posisi yang ini terhadap garis lurus ini, posisinya ada di kanan atau ada di kiri. Posisinya ada di kanan atau di kiri, si yang melengkung ini. Coba kita balik, ya, kita balik misalnya. Nah, ini yang A itu posisinya ada di kanan, gitu. Nah, yang ini, kita posisikan yang ini terhadap garis yang lurus, ada di kanan juga. Gitu. Ini terhadap yang garis yang lurus ini ada di kanan juga, gitu. Ini ya, terhadap posisi yang garis ini ternyata ada di sebelah kiri. Ini terhadap ini ada di kanan. Jadi yang tepat, yang paling membedakan adalah yang D gitu. Kalau kita rotasi-rotasikan juga bakalan sama. Coba kalau misalnya ini ke sini kira-kira 135 derajat. Ini ke sini 90 derajat. Ini ke sini mungkin kira-kira 20 derajatan kayak gitu. Tapi agak bingung kalau menurut saya. Jadi mending posisikan apa yang jadi patokan, dia ada di kanan atau ada di kiri. Gitu. Oke, lanjut. 3 soal lagi nih. Nah, ini A, B, C, D, E. Teman-teman milih yang mana? Benar atau salah? Nah. Saya tebak, pasti ada yang milih yang B. Yang B atau yang E gitu. Yang B atau yang E. Kenapa nih? Kita yang pertama nih bisa lihat dulu dari jumlah bangun yang dipotong atau yang dibagi. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8. Ini ada 8. C juga ada 8. Oh, ternyata D cuma ada 6. Oh, berarti bukan dengan cara yang menghitung bangun dalamnya. Bukan. Nah, terus mungkin ada yang milih B karena ini dia lingkaran sendirian. Kayak gitu. Karena yang lain sisinya sisi-sisi tegak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi ternyata yang paling tepat atau yang paling membedakan dengan yang lainnya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena si opsi E itu tidak membagi sama rata bangun yang ada di dalamnya gitu. Tidak membagi sama rata. Karena kalau kita ini ukur, ini pasti sama besar. Tapi kalau ini yang 2 di atas itu lebih kecil. Kanan kiri juga berbeda dengan yang bawah. Berarti yang paling membedakan adalah yang E. Gitu. Paham ya? Nomor 18. Nomor 18 nih. Oke, 3 nomor lagi ya.
Nomor 18 nih, ini mau kanan atau kiri, misalnya kayak gitu. Oh, ini kayaknya kanan kiri, atau ada cara lain nih, kayak gitu. Kalau misalnya sekilas, kita mungkin kurang jeli ya, kurang teliti, ada yang membedakan antara A, B, C, D, E, dari bangunnya itu sendiri. Tapi misalnya kita coba dulu dari rotasi atau dari kanan kiri. Kita patokannya adalah yang ini, garis ini. Dia ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, ya. Nah, ini ada di sebelah kiri. Kalau kita patokannya terhadap si lancip yang ini ya, ini lancip yang ini. Nah, patokannya terhadap sudut lancip yang ini. Ini ada di kiri, ini juga ada di kiri, ini juga ada di kiri, ini ada di kanan, ini ada di kiri. Berarti yang paling membedakan adalah yang D. Dan ternyata kalau teman-teman teliti, ini memang si D itu memang bangunnya beda. Karena apa? Karena yang A, B, C, dan E itu ada garis yang kayak gini nih. Gini, gini, gini. Gitu ya. Nah, tapi kalau si B itu nggak ada. Ini kan 3 garis nih, 1, 2, 3. Ini nggak ada nih. Jadi yang D itu hanya gini, sama gini, gitu kurang lebih. Jadi nggak ada si bangun ini yang paling membedakan dengan opsi lain. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Gitu. Nomor 19. Nomor 19. 19 gimana ya? Boleh. Berarti kayak yang nomor 18 tadi itu harus jeli juga ya ngelihat ukuran per pilihan gitu. Betul, betul. Jadi misalnya mungkin sekilas ini sama kan, saya juga pertama lihat sama ya, ini tinggal Kayak kanan, sama, gitu. Iya kanan kiri gitu. Wah ternyata kita juga perlu teliti gitu, karena nggak semua bangun itu ternyata sama, ada yang membedakan juga. Ternyata ini kalau yang tadi nih, kalau misalnya yang ini, walaupun kita kanan kiri kan sebenarnya konsepnya bangunnya adalah sama kan, tapi yang satu rotasi, yang satu beda gitu pencerminan. Kalau yang ini ternyata yang D itu bangunnya memang beda gitu, bukan pencerminan lagi, beda bangun gitu. Oke, nomor 19. Nomor 19 itu di sini ada segi berapa nih? Ini segi 8 ya, ada segi 8, ada segi 3, ada segi 4, ada elips ya. Nah, apa nih yang membedakan? Kalau dari jumlah bangun misalnya, ini ada 3 bangun, ini ada 3, ini ada 4, ini ada 4, dan ini ada 4. Berarti nggak bisa ya, nggak bisa membedakan, nggak bisa beda satu gitu istilahnya. Terus gimana dong ya? Nah, misalnya kita lihat dari dari garis yang saling berpotongan atau bangun yang saling berpotongan. Ini semuanya nempel ke segi 8. Ini segi 3 sama segi 4-nya nempel juga. Kalau ini cuman segitiganya aja yang nempel di antara keduanya. Elipsnya nggak nempel ke segi 8. Ini semuanya nempel ke segi 8. Elips dan segi 4 nempel, tapi segitiga enggak. Ini semua bangun nempel ke segi 8, tapi ketiga bangun tidak saling berhubungan atau nggak ada yang 3 itu beririsan. Yang E itu semua bangun lagi-lagi berada atau berpotongan pada segi 8. Dan untuk segi 3 dan segi 4-nya itu saling berpotongan. Jadi tadi yang dari kelima yang saya sampaikan itu, apa yang paling sama semuanya 4 opsi? Yang paling sama adalah Potongan dengan segi 8. 8-nya dipotong. Iya, betul. Semua bangun bersinggungan atau berpotongan ya, berpotongan atau bersinggungan dengan segi 8. Berarti yang bangun tidak bersinggungan dengan segi 8 yang B. Karena sebenarnya dia ada 2 bangun lain tapi si elips itu tidak nempel dengan si segi 8. Gitu. Jadi nggak bisa mentang-mentang ini ada jumlahnya kita hitung, wah ternyata nggak seragam gitu. Jadi kita bisa caranya satu-satu dulu. Gitu.
Oke, soal terakhir nih pas banget kayaknya. Soal terakhir. Jawabnya ini juga agak-agak bisa opsi lain nih. Ini saya sampaikan kemungkinan-kemungkinannya ya. Mungkin teman-teman ada yang jawab yang C. Kenapa yang C? Atau C atau E mungkin ya, C atau E. Misalnya dari bangun luarnya dulu, dari bangun besarnya dulu. Bangun bagian besarnya dulu yang ukurannya besar. Ini seginya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5, ya nggak? Ini bangun besarnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Yang C ada 4. Yang D 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Yang E ada 4. Wah, berarti cara ini tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan karena nggak ada yang sama, nggak ada yang beda satu nih, gitu. Yeah. Nah, terus yang bangun kecilnya. Yang bangun kecilnya mungkin bisa milih juga. Ini segi empatnya segi 4 sempurna. Ini persegi panjang. Yang C segi 4 sempurna. Yang D persegi panjang, yang E segi 4 sempurna. Nggak bisa juga karena yang persegi panjang ada 2, ada B dan ada D. Lalu apa sih yang membedakan keduanya? So, teman-teman jawabnya apa? Kenapa yang membedakan dua-duanya? Semuanya. D. Ada yang D, ada yang E. Yang mana yang beda sendiri? Kenapa E? Kenapa E? Bentuk dari di dalam kotaknya itu, maksudnya yang D itu berbeda sendiri dari yang lain kan. Kalau dari apa sih ini namanya? Sisi. Beda, cuman arahnya bentuknya sama tapi arahnya berbeda. Sedangkan kalau E itu dari bentuknya aja sudah ketahuan kalau dia berbeda dari yang lain. Oke, yang paling tepat adalah jawabannya itu memang yang E. Kenapa E? Karena kalau kita jeli itu yang kita jeli, kenapa? Karena si gambar kecilnya harus memotong 2 garis atau 2 sisi. Coba kita lihat yang A. Ini tuh kan bakal memotong sisi yang ini sama yang ini walaupun kecil. Ini ada 2. Ya nggak? Yang B, ini yang ini sama yang sebelah sini. Itu ada 2 juga. Yang C, sebelah sini sama sebelah sini. Yang di kotak kecilnya loh. Yang D, walaupun mungkin ada juga yang jawab D karena bentuknya misah. Ini ternyata tapi tetap 2 loh. Berarti sama dong sama yang lain. Ini jebakan juga. Kalau yang E, itu cuman memotongnya cuman satu sisi. Berarti jawaban yang benar adalah yang E. Tuh. Paham semuanya? Kak mau tanya. Boleh. Siapa? Berarti kan tadi kalau buat soal yang nomor berapa ini? Yang bulat sama garis itu loh, Kak. Yang mana ya? Nomor berapa ya? Bentar. Dua belas. Kan itu tadi kakaknya bilang kalau misalkan lihatnya yang paling menonjol, berarti nggak mesti semua soal harus paling menonjol ya? Kan kalau yang nomor 20 itu dia harus lihat yang detail. Maksudnya menonjol itu yang nomor 12 itu bukan yang paling menonjol, tapi yang paling berbeda. Yang paling berbeda itu yang keempat gambar lainnya memiliki persamaan. Kalau yang tadi saya bilang utamakan yang paling menonjol itu seperti misalnya ini contohnya, yang paling menonjol dulu maksudnya lakukan yang panah dulu, misalnya panahnya kita operasikan dulu, ini berlawanan kayak gitu, yang gampang-gampang dulu, terus si kotak luarnya kita
rotasikan 45 derajat. Baru yang detail-detailnya seperti yang huruf-huruf gitu. Itu maksud saya yang paling menonjol, biar teman-teman gampang eliminasi dari opsi A sampai opsi E-nya gitu. Tapi kalau misalnya perbedaan itu belum tentu yang paling menonjol, bisa aja detail gitu. Menurut saya ini juga detail karena kita kadang-kadang fokusnya ke si garis ini gitu. Terus juga kalau yang ini juga sangat detail gitu, sangat detail. Karena intinya tidak ada cara yang menunjukkan perbedaan yang signifikan, yang cuma satu yang paling beda gitu. Kalau yang tadi yang saya sarankan yang paling menonjol itu tadi rotasi. Kalau misalnya perbedaan harus dilihat, yang semuanya harus dilihat gitu. Paham ya? Oke Kak, makasih. Oke, teman-teman, pas banget nih udah jam 8.30, 20 soal kita sudah bahas. Sampai sini, silahkan ada pertanyaan? Siap, tidak ada. Maaf Kak, mau tanya. Untuk yang pertanyaan nomor 9, yang titik-titik itu, yang itu berarti Kak, benar-benar. Kalau yang ini berarti kan kakak tadi membahas ada setiap titik yang pernah dilalui, yaitu ada 3, 2, 2, ada yang 2, 2, 3. Nah, bisa disimpulin kalau ada soal kayak begini berarti kita bisa lihat titik mana yang paling banyak, berarti itu ya mungkin kemungkinan jawabannya yang benar. Ya, bisa jadi. Jadi intinya adalah lihat dulu hasil jawabannya. Si titik ini berasal dari mana gitu kan. Tadi juga sebenarnya kita mikir dulu kan, si titik ini dari mana? Ini dirotasiin kok arahnya jadi kayak gini. Ternyata dari yang paling sering gitu. Mungkin nggak nanti soalnya kayak gini, nanti kalau percis kayak gini, ya mungkin caranya seperti itu. Tapi bisa aja beda. Misalnya yang paling sering sedikit, yang paling jarang dilalui itu yang titiknya. Jadi kita harus menemukan polanya dulu intinya. Jadi itulah kenapa kita harus latihan. Dengan latihan, tahu kunci jawaban, misalnya ikut-ikut pembahasan kayak gini, kita semakin tahu beragam cara untuk menemukan pola gitu. Itu adalah keuntungannya. Jadi nanti kalau misalnya kita pada saat tes, itu kita nggak usah mikirnya kepanjangan gitu, karena pernah nih, mungkin ini mungkin, atau enggak otak kita udah kebiasaan. Kalau soalnya beda sih pasti beda ya, cuman maksudnya otak kita sudah terbiasa pola pikirnya gitu. Ini rotasi, yang kayak gini rotasi, yang kayak gini penambahan, pengurangan. Kemarin dibahas tuh sudut sisinya pernah dilaluinya 1 kali atau 2 kali kayak gitu. Jadi intinya sih dengan latihan kita bisa menemukan berbagai cara mengerjakan soal. Jadi perbanyak latihan, ya teman-teman nanti pola pikirnya udah kebentuk sendiri gitu. Oke, paham ya? Oke, paham. Terima kasih. Iya. Saya boleh diulang yang soal nomor 8-nya, Kak? Ya, saya belum paham polanya. Mohon dijelaskan kembali. Oke, nomor 8 ya. Kalau nomor 8 ini mending dihapus dulu atau gimana ya? Atau saya ulangi aja biasa? Iya, boleh dihapus lagi, Mbak, Kak. Ini karena ya. Oke, ini udah dihapus ya. Ini karena tadi udah sempat ke-save, nggak apa-apa ya. Ini udah sempat ke-save ya. Jadi langsung caranya aja ya. Yang nomor 8 dari pola 1 ke pola 2 itu intinya ada 2 cara. Yang pertama itu teman-teman putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Gimana putar 90 derajat arah jarum jam itu? Nanti yang nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1 itu putar 90 derajat. Nah, ini gini. Nah, ini 90 derajat kan gini. Nah, si gambar yang ada yang ada si segitiganya itu ya, dari posisinya ke sebelah sini, atau misalnya kita ambil kesimpulan ini jarum jam angka 12, dia akan
berubah menjadi angka 9, tapi dia agak miring sedikit. Ini miring ke kiri, ini juga harus miring ke kiri gitu. Jadi kita harus perhatikan secara detail. Ini miring ke kiri, ini miring ke kiri. Nanti ini kita ambil, ini posisinya nanti kan akan berputar sebelah sini. Jadi titiknya akan di sini, ya. Ini putar 90 derajat. Berarti ini yang tadinya posisinya mungkin sekitar angka 4 itu menjadi angka 2. Nah, di sini. Ini di sini, ini di sini. Ini miringnya ke kiri, kita harus gambar juga miringnya ke kiri. Untuk menjadi seperti nomor 2 di soal, kita harus cerminkan. Kita harus cerminkan. Nah, cerminkan nanti, yang kalau cerminkan itu, yang pertama adalah gambar posisi yang sama dengan jarak yang sama. Ini yang ada segitiga di topi, ada topinya itu, di sini menghadapnya sebelah kiri. Kalau dicerminkan itu harus sebelah kanan. Ini ada topinya. Ini titiknya ada di bawah, berarti kita perlakukan hal yang sama. Nah, kalau yang ininya, ini menghadapnya ke sebelah kanan, berarti ini akan seperti ini. Seperti ini. Nanti akan ada lingkaran di kedua atau titik di kedua sisinya. Berarti caranya adalah nomor 1 putar 90 berlawanan arah jarum jam, nomor 2 adalah cerminkan secara vertikal gitu. Berarti yang jawaban ini kita harus perlakukan sama. Yang nomor 1 putar 90 menjadi seperti apa? Jadi gini. Ini 90, berarti nanti jadi gini. Ini angka 12 berubah ke angka 9. Ini angka 9, 90 derajat, berarti jadi angka 6. Nah, ini kita cerminkan. Berarti kita cerminkan, ini tetap di bawah, dan ini yang tadinya sebelah kiri, jadi sebelah kanan. Jadi jawabannya yang D. Paham? Nanti kalau nggak paham bisa di di play lagi ya, gitu. Atau sambil digambarkan. Jadi kakaknya sambil lihat videonya sambil digambarkan juga. Oke, paham Kak. Makasih. Oke, paham ya. Mungkin cukup ya untuk hari ini, kita sudah melebihi waktunya, sudah cukup. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, masih ada pertanyaan, bisa tanya di grup aja ya, tanya di grup. Nanti pertanyaan biasa mungkin saya tampung, lalu nanti dijawab, atau mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab juga dijawab aja. Nanti rekaman ini bisa nanti di-share kayak gitu. Nanti yang coret-coretannya juga saya save. Udah ya, ada pertanyaan lagi? Enggak, Kak. Terima kasih. Enggak ya, cukup ya. Terima kasih waktunya, keseriusan teman-teman untuk belajar bersama. Kita ketemu lagi di pertemuan 3 minggu depan. Biasanya Senin Rabu, kalau minggu depan karena ada Idul Adha, kita reschedule jadi Rabu dan Jumat. Jadi pertemuan selanjutnya adalah hari Rabu. Saya lupa tanggal berapa. Mungkin Rabu malam kita bahas masih figural juga mengenai serial. Serial itu yang mengikuti pola gitu. Nanti lebih lengkapnya kita tunggu deh minggu depan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari kelas tryout online untuk CPNS 2021. Kini, tryoutcpns.id hadir sebagai solusi yang bisa jadi pilihan. Kami akan menyediakan tryout sekaligus kelas online untuk pembahasan soal di setiap pekan, video pembelajaran interaktif, paket soal dan pembahasan lengkap, serta dapatkan bonus menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftar di www.tryoutcpns.id.